Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. 27 April 2026, jam 8:50 malam. Stasiun Bekasi Timur, di mana ada sebuah taksi listrik yang mogok di perlintasan sebidang dekat stasiun. Mobil itu didorong-dorong sama warga, tapi tidak kuat teman-teman. Gak lama, KRL komuter lain tuh lewat dan juga menabrak taksi tersebut. Tapi tragedi belum selesai. Beberapa menit kemudian, kereta api Argo Bromo Anggrek dari arah Gambir menuju Surabaya melaju di kecepatan 110 km per jam di jalur yang sama persis tuh, dan menghantam bagian belakang KRL yang sedang berhenti. Hasilnya 16 nyawa menghilang. Semuanya perempuan teman-teman. Semua di gerbong khusus wanita di bagian paling belakang keretanya ya. Sementara itu di Jepang, yaitu Shinkansen atau sebuah kereta cepat yang sudah berjalan sejak tahun 1964 punya rekor yang bikin geleng-geleng kepala, yaitu 0 kematian penumpang dalam 60 tahun lebih beroperasi. Bahkan waktu gempa Tohoku di tahun 2011 yang super dahsyat, tidak ada satupun penumpang Shinkansen yang terluka tuh. Pertanyaan nih guys, kenapa bisa berbeda sejauh ini sih? Apa rahasia Jepang? Dan kenapa Indonesia itu masih punya 3.703 perlintasan sebidang, di mana 912 diantaranya tidak punya palang sama sekali? Kita mulai dari skala masalahnya dulu ya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub di periode 2020 sampai dengan 2024, ada 1.499 kecelakaan di perlintasan sebidang dengan 450 korban meninggal. Di tahun 2023 saja, ada 327 kecelakaan dengan 94 jiwa meninggal. Tahun 2024, 195 kecelakaan di mana 68 orang meninggal. Itu artinya, rata-rata satu orang Indonesia meninggal ditabrak kereta setiap 5 hari, teman-teman. Iya, setiap 5 hari. Lebih sering daripada kalian tuh update status WA kan? Sekarang bandingin deh sama Jepang. Negara dengan 7.000 km jalur kereta cepat dan juga jutaan perjalanan setiap harinya tuh. Statista bahkan ngerating sistem perkeretaapian Jepang tuh dengan skor reliabilitas 6,8 dari 7 teman-teman. Alias yang paling handal sedunia. Pertanyaan yang harus kita jawab, gimana caranya mereka tuh bisa segitunya dan kita masih di sini guys? Oke, pertama yang paling fundamental adalah separasi level. Di seluruh jalur Shinkansen dari Tokyo sampai Hakata, 0 perlintasan sebidang. Iya, 0 teman-teman. Setiap kali rel ketemu jalan, mereka tuh pilih flyover ataupun underpass dan tidak ada kompromi. Kalau ketemu gunung gimana bang? Mereka bikin terowongan. Kalau ketemu lembah gimana bang? Mereka bangun tuh jembatan tinggi. Mahal banget dong kalau gitu. Iya, tapi efeknya kemungkinan kereta nabrak mobil di crossing nih, ya mathematically ya zero teman-teman. Kedua, sistem yang namanya adalah Automatic Train Control alias ATC. Ini adalah sistem komputer yang otomatis menghentikan kereta kalau ada kereta lain di depan itu teman-teman. Kalau juga kecepatannya itu lebih dari batas aman, ataupun kalau ada gangguan apapun di relnya. Jadi misalkan nih, masinisnya tuh ngantuk ataupun salah sinyal, komputernya langsung ambil alih. Dalam kasus Bekasi kemarin, kalau sistemnya seperti ini ada di sana, kereta api Argo Bromo Anggrek mungkin gak akan pernah bisa masuk jalur yang sudah keisi sama KRL. Sistemnya bakal ngerem secara otomatis dari jauh teman-teman. Ketiga, ada karakter unik bernama Dr. Yellow. Sebuah kereta inspeksi berwarna kuning yang ngecek kondisi rel, kabel listrik, dan juga seluruh infrastruktur Shinkansen setiap 10 hari sekali. Sekali lagi ya, setiap 10 hari teman-teman. Bukan tiap 6 bulan, bukan juga setiap kalau ada anggaran. Jadi kalau ada masalah di relnya tuh, langsung ketahuan sebelum jadi insiden. Di negara Konoha ini teman-teman, kita ngecek rumah sendiri dari tikus aja kadang setahun sekali waktu mau lebaran kan? Berikutnya yang keempat, budaya operasional. Tokaido Shinkansen di tahun 2024 punya rata-rata keterlambatan 1,6 menit per kereta. Kalau telat beberapa detik saja tuh, mereka resmi minta maaf tuh guys ke penumpang lewat pengumuman. Di Indonesia gimana? Telat setengah jam aja udah biasa ya. Dan kita juga responsnya cuma ngeluh doang tuh di Twitter sambil pasrah. Tapi tunggu dulu guys, sebelum kalian tuh ngejudge, ya iyalah bang, kan Jepang kan negara kaya, Indonesia mana sanggup. Ada fakta lain teman-teman yang harus kalian tahu ya. Karena sebenarnya teknologi itu sudah ada sebagian di Indonesia. Yang bikin kita tuh masih kebobolan adalah jawabannya bukan cuma soal teknologi, tapi soal angka, soal manajemen, dan satu fakta lagi yang bakal bikin lo geleng-geleng kepala deh. Oke, jadi realita di Indonesia, ini dia angkanya guys. Berdasarkan data PT KAI per Desember 2025, ini nih guys.
Nah, itu artinya hampir 25% perlintasan kereta di Indonesia ketika kereta lewat nih, tidak ada palang yang turun, nggak ada sirine juga yang bunyi, dan tidak ada penjaga yang teriak juga. Cuma rel, langit yang terbuka, dan harapan hidup kalian doang teman-teman. Tapi ini belum yang paling parah. Kalau kalian tanya ke KAI Daob 6 Yogyakarta, di jalur Solo Wonogiri itu ada 126 perlintasan sebidang teman-teman. Yang dijaga tahu nggak berapa? Cuma 13 titik guys. Sisanya 113 titik alias 89,7%-nya tidak dijaga sama sekali. Baru tahu ya? Nah, kalau kalian juga bikin matematika kasarnya aja tuh teman-teman. Dari setiap 10 perlintasan di jalur tersebut, cuma 1 doang yang aman tuh. 9 lainnya ya banyak-banyak doa aja sebelum nyebrang. Daob 1 Jakarta atau kawasan paling padat se-Indonesia tahu nggak berapa? 423 perlintasan tuh, dimana 130 diantaranya tidak dijaga. Padahal ini Jakarta dan juga sekitarnya tuh yang KRL-nya operate setiap 5 menit sekali loh. Dan implikasinya tuh nyata banget teman-teman. Beberapa tragedi 2 tahun terakhir aja nih gue masukin datanya ya. Dan ini fakta yang bakal bikin kalian tuh nyengir miris deh teman-teman. Negara-negara maju seperti Inggris, Belanda, Jerman, dan juga sebagian besar Amerika Serikat, mereka sudah mulai bersih-bersih untuk perlintasan sebidang sejak tahun 1960-an dan juga 1970-an. 5 dekade lalu coba, Indonesia sendiri gimana? Pemerintah kita baru-baru ini tuh di bawah Presiden Prabowo mengalokasikan 4 triliun rupiah untuk memperbaiki 1.800 perlintasan di Pulau Jawa. Itu memang progres yang bagus sih, tapi artinya kita tuh lagi ngejar ketertinggalan setengah abad teman-teman. Dan ini juga sambil lari, sambil juga bawa beban. Tapi kenapa sih beda sejauh ini? Ada beberapa faktor mendasarnya teman-teman. Pertama, soal tata kelola. Tahu nggak siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas perlintasan sebidang di Indonesia? Tanggung jawab itu dibagi teman-teman antara PT KAI, pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan, plus Kementerian PUPR buat jalan nasional. Hasilnya apa? Kalau ada perlintasan rusak, semua pihak ya bisa saling tunjuk. Bahkan nih Wakil Gubernur DKI Rano Karno aja 2 hari setelah insiden Bekasi kemarin mengaku tuh belum dapat data lengkap perlintasan tanpa penjaga di wilayahnya dong. Kalau wagubnya aja tuh belum dapat data, kita nih guys yang warga biasa, siapa yang harus kita tanya? Kedua, soal sistem persinyalan. Kasus Bekasi ini menunjukkan pada kita satu hal yang ngeri banget sih teman-teman. Bahkan di jalur yang paling padat di Indonesia, sistem kita belum bisa otomatis menghentikan kereta yang masuk ke jalur yang sudah terisi. Pengamat transportasi yaitu Ki Darmang Ningtyas bahkan menyebutkan tuh bahwa insiden Bekasi kemarin sebagai pertama dalam sejarah antara kereta jarak jauh dan juga KRL. Yang artinya apa? Sistem keselamatan kita tuh masih sangat bergantung pada manusia. Dan manusia nih sayangnya guys suka error. Apalagi kalau sudah jaga shift malam kan? Ketiga, faktor budaya pengguna jalan. Dari 40 kecelakaan perlintasan sebidang di awal 2026 saja, 42,5% terjadi di perlintasan yang sebenarnya nih guys, sudah punya palang pintu. Iya, palangnya sudah turun, sirenenya sudah bunyi juga. Tapi tetap aja ada yang mencoba buat nerobos dong. Kalau kalian pengguna setia Jalan Raya Indonesia nih, ya lo pasti tahu lah, sebagian masyarakat kita tuh memang punya hubungan yang unik banget sama palang pintu kereta. Anggapnya tuh mungkin ya kayak lampu kuning di traffic light gitu kali ya. Bisa dinego tuh teman-teman. Dan ini yang sebenarnya tuh bisa kita ubah dari masing-masing daripada kita. Kalau ada yang nonton video ini dan juga suka lewat jalur kereta api, tolonglah teman-teman, jangan egois mikirin diri sendiri dengan mau cepet-cepet duluan ya. Sabar nunggu di belakang palang kan gak akan beda jauh loh. Atau kalaupun kalian nih gak ngelakuin hal itu tapi suka ngelihat ini masih terjadi, bantulah teman-teman sosialisasikan baik-baik ya. Biar seenggaknya mereka pun juga jadi sadar tuh kalau ini tindakan berbahaya. Oke, keempat nih teman-teman adalah faktor geografis dan juga historis. Rel kereta di Indonesia itu banyak yang dibangun di era Belanda dengan melewati daerah yang sekarang menjadi pemukiman padat tuh. Dan pemukiman justru tumbuh di sekitar relnya tuh, bukan sebaliknya. Jadi setiap kali pemerintah tuh mau bangun flyover, harus nego dulu sama warganya tuh. Kemudian terus beli tanah dan baru relokasi. Proses yang bisa makan waktu bertahun-tahun kan? Sementara di Jepang, mereka tuh punya hukum eminent domain yang ketat banget. Dan juga disiplin perencanaan kota dari awal abad ke-20. Jadi kembali ke pertanyaan awal, kenapa Jepang tuh hampir gak pernah punya kecelakaan kereta, sementara Indonesia itu bisa belasan per tahun sih bang? Jawabannya guys, karena Jepang tuh
tuh membangun ekosistem keselamatan dari 3 lapis ya. Pertama adalah infrastruktur yang bisa rel dan juga jalan secara fisik ya. Kemudian teknologi yang otomatis menghentikan kereta kalau ada bahaya. Dan yang ketiga, budaya yang menganggap 1 menit terlambat itu sudah aib teman-teman. Indonesia nih, kita lagi mencoba memperbaiki infrastruktur, masih juga dalam proses upgrade teknologi, dan budaya kita, ya well, kalian tahu sendirilah. 16 perempuan yang naik KRL pada Senin malam 27 April 2026 itu, mereka mungkin lagi pulang dari kerja tuh, atau mau jemput anak, atau juga mau makan malam sama keluarga. Mereka nggak pernah sampai ke rumah. Dan itu bukan karena gerbong wanita salah posisi ya, itu karena rangkaian sistem keselamatan yang seharusnya berlapis-lapis, tapi malam itu gagal di hampir semua lapisan. Pesan gue nih guys buat kalian yang nonton, ada 3 hal konkret. 1, kalau di sekitar teman-teman tuh ada perlintasan sebidang yang tidak ada palangnya, laporin ke KAI lewat call center 121 ya, atau ke pemerintah daerah kalian. Karena nyatanya guys, ribuan titik itu gak akan pernah masuk prioritas kalau warga itu pada diem ya. Kedua, kalau ngelihat orang nerobos palang yang sudah turun, ingetin aja guys. Mungkin lu dianggap nyebelin tuh, tapi minimal nih, lu gak ikut andil ke 42,5% kecelakaan tadi. Ketiga, kalau kalian tuh nyebrangin perlintasan, terutama yang gak ada palangnya, jangan pernah percaya intuisi. Berhenti dulu, kemudian lihatlah kanan kiri tuh. Dan dengerin baik-baik, karena kereta itu butuh ratusan meter teman-teman buat berhenti ya. Pengereman emergensi mereka tuh dari 110 km per jam butuh hampir setengah kilometer. Kalianlah yang harus ngalah, bukan keretanya. Bukan masalah gengsi-gengsian juga guys. Ingat ya, di Jepang mereka tuh butuh investasi 60 tahun dulu tuh buat dapetin angka 0 kematian. Indonesia masih punya jalan panjang. Tapi setiap kali lu, gue dan juga kita semua lebih disiplin di perlintasan, kita nyumbang 1 langkah kecil ke arah sana. Pemerintah punya tugasnya sendiri, dan kita juga punya tugasnya kita sendiri. Pokoknya kalau video ini tuh nggak buka mata teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan juga tinggalin komentar di bawah ya. Bagaimana sih perlintasan kereta di sekitar tempat tinggal kalian? Dijaga 24 jam? Atau modelnya tuh doain aja sebelum lewat tuh teman-teman? Atau jangan-jangan nih ada kasus tragis di daerah kalian yang harusnya menjadi perhatian nasional juga tuh sebenarnya? Share di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Dan ingat teman-teman, tolong ya, jaga diri di rel kereta. Stay safe ya guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.